saya selalu menciptakan sesuatu yang mengangkat produk unggulan lokal. Jadi di mana saya selalu concern untuk mengangkat budaya. Apapun itu, endek terutama itu kita biarkan jangan sampai punah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkat itu? Kalau dari luar bukan endek sih, namanya tenun, tapi motifnya menyerupai motif kita. Jadi banyak sekali produk dari luar datang ke Bali, motifnya meniru motif tenun kita. Seperti kata Renal Kasali juga begitu. Jangan pernah takut kita menciptakan banyak entrepreneur, karena kita akan tidak pernah berada di belakang. Kita akan selalu berada di depan. Dan itu saya buktikan. Selamat datang di WS Arta TV. Ngobrol santai bersama Rea Cempaka. Selamat siang apa sore nih? Selamat sore, Ria. Sore. Apa kabar ya? Lama nggak ketemu. Baik, kabar baik ya, masih begini-begini saja, masih berkecimpung di bidang fashion endek, kebaya, pakaian Bali, dan mempercantik wanita Bali lah. Keren. Tapi kita pingin tahu, Ria. Ria tuh dulu kan saya dengar pernah terjun di politik juga ya? Dulu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan jiwa saya. Nah ini bagaimana awalnya Ria bisa jatuh cinta pada dunia model dan usaha kreatif ini? Oke, jadi awalnya, memang saya lulusannya S1 saya 2 ya. Jadi SE sama SIP. SE itu ekonomi, SIP itu sarjana ilmu politik. Nah, jadi waktu kuliah di Jogja tuh sekalian 2 ambil kuliah double degree jadinya. Nah, setelah sampai di Bali memang saya awalnya memang niat saya menjadi pengusaha, karena orang tua juga backgroundnya pengusaha, sama sekali nggak ada kepikiran untuk jadi karyawan. Nah, setelah tamat kuliah balik ke Bali, bingung kira-kira mau buka usaha apa ya. Nah, waktu itu usaha kebaya belum banyak, cuman ada beberapa. Nah, akhirnya kita memberanikan diri untuk buka usaha kebaya, dan ternyata peminatnya luar biasa. Dan bahkan akhirnya sekarang apalagi endek yang sebagai produk unggulan lokal Kota Denpasar itu memang lagi booming, lagi naik daun. Nah, karena endek lagi booming dan naik daun, dan kita juga tahu bagaimana proses awalnya endek sehingga bisa digemari masyarakat seperti sekarang, perjalanan yang luar biasa panjang. Jadi kita fokus sekarang untuk mengangkat produk unggulan lokal. Nah, seperti itu. Endek. Iya. Karena kalau pengusaha itu kan biasanya tidak langsung ya, atau pada waktu dia sudah sukses di satu usaha, dia memilih usaha lain. Sebelum di bisnis ini, apa pernah menjalankan bisnis lain? Nah, sebelum di bisnis ini saya pernah banyak usaha saya jalankan. Cuman memang ternyata passion saya memang di sini, di endek ini. Jadi memang ternyata saya pikir saya memang harus fokus di sini. Kalau untuk usaha lain itu jalan juga, cuman tidak seperti di endek ini. Jadi usaha endek ini memang benar-benar memberikan saya passion saya ada di sana, memberikan saya kepuasan, dan juga kita hidupnya juga dari usaha ini, seperti itu. Iya, kalau Ria ini kan pinter melihat yang namanya perkembangan bisnis ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Pertama adalah kenapa saya pilih ini, karena dari beberapa usaha yang dicoba, passion saya di sini, senangnya saya di sini, bahagianya saya di sini. Bahasa awalnya aja mempercantik orang. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang kan meskipun fashion, bahkan saat ini dari orang wisuda, dari orang kunangan, bahkan setiap hari Kamis wajib pakai pakaian adat Bali, terus perkantoran, seminar-seminar, semua memerlukan yang namanya fashion atau busana Bali. Iya. Terutama saat ini, seminar-seminar juga tadi
Ria sempat cerita. Iya, banyak dari peserta seminar, apalagi sekarang setiap seminar seragam. Jadi mereka perlu tukang jahit yang fast respon dan service-nya yang cepat, quick service lah. Sehari jadi itu bisa tempat saya. Bisa disiksa lah. Sehari jadi. Terutama nih Mbak Cynthia nih sering nyiksa saya. Loh, tempat usaha di mana? Di Sanur, di Jalan Batur Sari nomor 31. Ya. Karena pasti ada ini ya. Kalau kita bicara bisnis, apalagi membawa tenun dan wasra Nusantara ke panggung internasional. Ya, betul. Apakah bisa itu? Tentu saja bisa, kenapa tidak? Saya sudah pernah melakukan fashion show di Hong Kong Fashion Week dan juga di Manila Fashion Week juga. Di Manila Fame namanya, kita pameran di situ, dan juga di Malaysia juga pernah, dan kita ke beberapa negara juga untuk memperkenalkan tenun endek ini. Dan memang luar biasa sekali antusiasnya dengan endek ini. Tapi lebih memang penerimaan yang baik dan respon pasar untuk membeli ini di sesama ASEAN. Jadi yang rumpunnya sama dengan kita itu memang sangat menghargai hasil karya seni seperti endek, bordir, kebaya, seperti itu. Kalau pasti tantangannya kalau ikut-ikut pameran seperti itu pasti ada, Ria ya. Apa tantangannya, Ria? Tantangannya di mana kita pertama kita harus mengetahui apa sih minat pasar di sana. Itu kan susah karena kita biasanya berjualan lokal. Kalau lokal kita sudah tahu apa sih yang akan kita jual. Nah ini kita ke negara, misalnya kita ke Hong Kong kemarin. Itu di tahun 2015. Saya bersama teman saya Dewi Anyar, desainer dari Kota Denpasar, memperkenalkan produk di sana, kita berpromosi. Jadi memang di sana bukan fokus ke berjualan, lebih ke tabletop. Jadi ketemu dengan buyer, apabila terjadi transaksi, itu hari pertama kita majang barang belum boleh dijual. Hari ketiga baru kalau ada yang berminat dan mau membeli, silahkan dibeli, karena seperti kita membawa sampel aja. Jadi itu kendalanya ada apa sih, peminatnya di Hong Kong itu seperti apa? Karena waktu itu kita masih berpikir seleranya mungkin sama kita yang polos-polos kemeja. Namun ternyata di sana orang berpakaian tuh simple. Mereka mungkin menyukai warna yang one color. Kalau tenun ini kan motifnya beragam. Nah, jadi itu mungkin seharusnya pada saat itu kita lebih fokus untuk membuat pakaian yang lebih simple tapi dengan variasi endak yang sedikit. Nah, itu harus kita teliti dulu apa sih keinginan dan minatnya di negara tersebut. Seperti itu. Kalau kita bicara endak ya, apa spesialnya endak itu ya? Oke, jadi untuk yang belum terlalu mungkin paham tentang endak. Bapak mungkin kadang ngelihat orang pakai endek, mungkin ya sekilas begitu aja. Namun kalau yang tahu bagaimana proses pembuatan endek dan pernah melihat, itu endek itu memang dibuat sangat spesial, ditenun, prosesnya sangat panjang dan itu helai demi helai. Jadi pengrajin itu membuat tenun itu helai demi helai, satu helai. Kalau tahu proses itu dan melihat proses itu, pasti kita akan sangat lebih menghargai bagaimana produk tersebut kita kenakan sehari-hari ataupun di acara-acara tertentu. Karena memang proses pembuatan endek itu sangat lama, memerlukan waktu, dan memang itu ada maknanya juga. Dari setiap kain tenun itu ada artinya, ada maknanya, dan juga dengan kita mengangkat produk unggulan lokal, artinya kita juga mengangkat kesempatan dan juga memberi kesempatan untuk pengrajin yang ada di Bali ini untuk membuka lapangan kerja, dan juga kita mengangkat terus selalu, kalau bukan kita siapa lagi sih yang akan melestarikan kebudayaan ini, seperti itu. Berapa lama ya untuk proses pembuatan satu endek ya? Proses pembuatan satu endek, nah ini kain endek, oke. Ini kendalanya adalah kita di Bali itu yang proses endek itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga di Bali itu pasti kesibukannya selain odalan,
odalan mereka kadang nggak nenun. Jadi kalau udah nggak ada odalan, nggak ada kerjaan, baru mereka nenun lagi. Jadi memang tenaga kerja di Bali peminat untuk endek yang mau bekerja untuk endek itu memang sangat sedikit. Apalagi generasi muda sekarang tidak ada yang mau jadi penenun. Mereka lebih milih kerja di counter HP karena mereka mungkin lebih bergaya, langsung ketemu customer. Sedangkan kalau menenun di rumah, pekerjaan seperti pekerjaannya orang tua lah. Jadi memang sangat sulit untuk mencari penenun sekarang. Nah mungkin satu helai endek itu bisa itu jadinya meteran ya. Jadi tidak bisa maksudnya satu kain lembaran nggak bisa, itu harus meteran bergulung-gulung. Itu mungkin sekitar seminggu, jadi mungkin sekitar 12 meter seperti itu. Seminggu 12 meter. Ya. Lumayan juga ya. Kalau saya ngelihat endek, saya pikir endek itu dibuat dari mesin ya. Songket baru dibuat dari tenun saya pikir ya. Endek itu juga tenun namanya. Kalau mesin itu ATBM namanya, alat tenun bukan mesin. Jadi endek itu dibuat oleh alat tenun bukan mesin jadinya. Alat tenun bukan mesin ya? Bukan mesin. Kalau mesin itu seperti mesin bordir. Jadi Bapak banyak lihat sekarang orang pakai common songket. Songket yang tiruan itu bukan songket asli, itu mesin bordir yang kerjakan. Jadi itu sehari mau 300 biji, 500 biji itu bisa selesai. Oh, udah ada songket mesin bordir? Sudah ada. Endek juga sudah ada? Kalau endek print dia. Print? Ya, jadi dikerjakan di mesin print. Tapi bisa membedakan yang mana print, yang mana hasil tangan? Tentu, kalau pecinta kain pasti bisa membedakan. Dan juga peminatnya memang ada segmennya tersendiri. Peminat songket asli ada, peminat songket bordir juga ada. Jadi apapun yang dijual pasti ada segmen-segmennya tersendiri. Karena itu adalah pilihan. Orang belum tentu bisa memilih yang mahal terus. Kalau umpamanya kita bicara endek nih ya. Saya kan padahal saya orang Bali loh. Mana endek mahal, mana endek yang murah, yang mana kualitas endek itu bagus, kita belum tahu ya. Belum tahu ya pasti. Coba. Yang mana ndak kualitasnya bagus, dasar yang dikatakan itu bagus itu apa aja, sehingga nilainya dia menjadi mahal. Oke, jadi kalau endak yang bagus itu yang sisirnya 80. Sisir 80 artinya bukan sisir untuk sisiran, bukan. Jadi sisir itu ketebalan dari tenun itu sendiri. Jadi ketebalannya kalau 80 itu artinya tebal bagus. 80 biasanya, itu 80 mili? Iya, 80 itu artinya ketebalannya 80 mili. Itu ada yang 70, 80, 60. Semakin dia tebal semakin bagus. Nah, endek-endek yang sekarang memang kualitasnya tidak sebagus endek-endek yang dulu, zaman dulu. Kalau zaman dulu kan memang penenun masih sangat banyak. Memang kita memperkenalkan tenun. Banyak tenun itu digunakan untuk sarung bantal, sebagai hiasan di hotel zaman dulu ya. Dan sekarang kan lebih ke fashion. Jadi untuk produksi yang sekarang itu banyakan yang dijual tuh sisir 70 sebenarnya. Tapi sisir 80 itu memang yang paling bagus kualitasnya. Dan kalau yang murah itu dia berbulu ndaknya. Jadi semakin sering dicuci, semakin keluar bulunya. Oh, seperti itu. Itu bukan karena kualitas benang? Ya, kualitas benang juga mempengaruhi karena dia semakin harganya murah, kualitasnya mungkin pada saat pencelupan juga kurang. Endek itu ada yang endek sutra juga ada yang prosesnya airbrush, ada yang prosesnya double ikat, macam-macam ada prosesnya. Semakin dia rumit semakin mahal. Dari motif juga terlihat mana motif yang pasaran, mana motif yang memang unik atau antik. Kalau dilihat dari pasaran, berkisaran harga berapa sampai maksimalnya berapa endek? Kalau endek itu ada yang harga 200 ada yang 225 satu ada. Satu baju? Satu lembar itu 2,25 meter. Oh, itu baru bahan ya? Bahan. Itu untuk bahannya, endek asli loh ya. Ada yang 225. Tapi kalau endek yang sudah harganya di bawah 200, itu kualitasnya juga
patut dipertanyakan, takutnya itu endek datang dari luar. Kalau dari luar bukan endek sih, namanya tenun, tapi motifnya menyerupai motif kita. Jadi banyak sekali produk dari luar datang ke Bali, motifnya meniru motif tenun kita. Dan itu buatan mesin ya? Enggak, itu buatan ini juga tenun. Tak, karena apa? Mereka tenaga kerjanya di sana kan laki-laki juga mengerjakan itu. Kalau di sini di Bali hanya wanita. Kita kendalanya adalah tukang tenunnya kalau di Bali ini. Kalau bicara yang paling mahal, itu tadi dibilang kan ndak sutra apa? Iya, ndak sutra ada. Paling mahal itu ndak sutra tenun patra. Itu tenun patra. Ya, itu tekniknya airbrush, bahannya sutra, itu yang dipakai oleh Bapak Kepala Negara. Banyak kepala negara menggunakan itu dan juga dipakai untuk souvenir-souvenir. Memang itu beda banget kelihatan dengan endek yang pada umumnya. Kalau harga berkisaran berapa? Sekitar 3,5 juta. 3,5 juta ya? Ya. Kalau endek kualitas bertahan warnanya gimana Ria? Nah, kualitas warnanya, jadi endek itu memang seharusnya tidak boleh dicuci pakai mesin apalagi ya. Kalau penyuciannya sebenarnya dry clean. Semakin kita sering cuci apalagi pakai deterjen, itu warnanya bisa lama-lama memudar. Oh. Terus berarti cucinya pakai tangan? Cucinya pakai tangan, celup aja. Biasanya kalau orang zaman dulu itu malah dijemur aja. Nggak usah habis dipakai mekaman langsung dijemur, nggak usah dicuci di setrika tuh maksudnya nggak apa-apa. Jadi warnanya tuh awet. Ndak itu kecenderungan pakai kamen apa pakai baju? Nah sekarang orang lebih banyak menggunakan baju. Tapi kita sekarang mengatasinya adalah dengan pemilihan motif. Kalau zaman dulu motif endek itu ada yang kereta kuda, ada yang bercerita. Sedangkan kalau motif bercerita dibuat baju itu pertama menggunakan bahan jadi lebih banyak. Dan kedua motif tidak ketemu kalau digunakan baju. Jadi sekarang sudah banyak desain endek yang memang khusus untuk baju. Jadi motifnya yang simpel-simpel, yang ringan-ringan, kayak motif bedek, motif tempe, motif garis atau motif apa. Jadi dia lebih gampang untuk digunakan sebagai baju. Oh, berarti ada lain lagi motif memang untuk baju ya? Iya. Tapi berarti ndak itu kebanyakan dipakai untuk kamen. Kamen sebelumnya rata-rata banyak yang memakai untuk kamen, tapi semakin kesini sekarang kebutuhan untuk baju endek semakin banyak. Untuk baju ya? Ya, karena kan endek itu adalah identitas. Maksudnya? Identitas. Nah, contoh nih misalnya Bapak ada acara ke Jakarta, Bapak pakai endek, pasti dong orang tahu Bapak dari mana. Oh. Dari Bali ya, pasti gitu. Jadi kita ingin memperkenalkan produk unggulan kita keluar nih, misalnya kita pakai pakaian endek, itu adalah identitas kita. Oh, kita pakai endek. Jadi banyak yang wisuda pakai seragam endek juga. Terus ada seminar, mereka pakai seragam endek. Jadi permintaan lebih banyak sekarang. Kalau produksi endek itu termasuk pengrajin. UMKM ya? Iya, pengrajin itu termasuk UMKM. Jadi pengrajin di Kota Denpasar itu ada sekitar 4 atau 5 pengrajin endek yang asli di Kota Denpasar. Tapi di luar Kota Denpasar itu terutama di Sidemen, Klungkung itu banyak. Ya, kan saya sering dengar kalau Sidemen itu penghasil endek. Iya. Ya, betul ya? Betul. Kalau yang terbaik di mana? Kalau bilang terbaik itu banyak sih yang terbaik ya. Tapi kita tergantung motif juga sih. Kalau yang bagus sih ya Pelangi itu bagus. Motif-motifnya banyak ada. Kalau songket-songket juga ada yang spesialnya itu Pak Gorsi bagus untuk songketnya. Oke, kalau kita bicara songket sekarang, songket kan kecenderung dipakai saput sama udeng ya? Iya. Saput sama udeng ya? Iya. Apa yang bikin dia mahalnya? Songket itu karena prosesnya beda dengan tenun. Kalau tenun dia lembaran kainnya itu 2,25 meter sama lebarnya 1 meter, itu kan nyambung. Maksudnya tidak ada potongan di tengahnya. Kalau songket itu harus disambung tengahnya karena mesin untuk nyongket itu hanya sebatas tangan ini aja. Jadi dia bisa
Nyongket itu cuma sebatas tangan. Jadi songket itu pekerjaannya lebih rumit karena isi nyelongket dan pendek dia. Nenunnya itu pendek banget. Kalau mesin endek itu gede dia mesinnya. Jadi songket itu lebih rumit karena pekerjaan handmade dan harus teliti. Makanya songket itu selalu disambung di tengahnya untuk menjadi satu kain. Ada sambungan di tengahnya. Sampai saya dengar songket itu harganya puluhan juta. Ya, itu kalau songket sutra memang mahal. Puluhan juta memang sekarang harganya. Itu bisa bertahan lama juga itu? Bisa awet. Bisa untuk anak cucu diwariskan bisa. Kalau songket. Songket itu? Enggak pun bisa, tergantung cara kita memelihara. Diwariskan ke anak cucu. Karena itu adalah produksi handmade ya. Iya, atau handmade. Pembuat tangan. Ya, karena nanti ke depannya mudah-mudahan tenun ini bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, karena semakin lama penenun itu semakin susah dicari. Semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Harus ada juga dari pemerintah gimana sih biar tenun ini bertahan lama, bagaimana caranya untuk anak-anak muda biar mau menjadi penenun. Itu memang agak sulit untuk mengajak mereka untuk menjadi penenun. Nah ini, kalau di luar negeri ya Ria ya, itu apapun penghasilan tangan, pekerja-pekerja tangan tuh mahalnya minta ampun ya. Iya. Kalau di sini mungkin karena sudah terbiasa dari dulu dianggap itu hal yang biasa. Iya, betul. Sehingga harganya ya tidak seberapa juga yang tadi 200, 250. Iya. Karena di luar negeri juga kan SDM-nya, sumber daya manusianya juga mereka banyak yang bersekolah tinggi-tinggi, dan juga di sana jumlah populasi kita di sini banyak, soalnya banyak. Jadi banyak yang mengambil pekerjaan handmade di Bali ini, apalagi Bali dengan budayanya yang khas, pasti banyak orang pun baru lahir udah ada yang keluarga pelukis, penenun. Kalau di Bali, kalau di luar negeri memang mahal banget dihargai. Kalau peran aktif pemerintah saat ini atas pengrajin tenun itu apa ya? Peran aktif pemerintah sangat aktif, luar biasa. Apalagi saya sebagai ketua DMD, Desain Mode Denpasar. Desain Mode Denpasar. Ya, itu kita dibina oleh Dekranasda Kota Denpasar. Dekranasda itu adalah kepanjangan dari Dewan Kerajinan Nasional Kota Denpasar, dan juga Disperindak Kota Denpasar. Disperindak itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Memang secara concern membantu pengrajin dan juga membantu UMKM untuk naik kelas dengan mengangkat produk unggulan lokal, sehingga kita mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif yang berwawasan budaya. Jadi kita dari desainer pun selalu diberikan pelatihan, selalu diberikan ruang untuk ikut fashion show, tampil fashion show, diberikan pelatihan, dan diberikan ruang dan kesempatan untuk berpameran, untuk memperkenalkan produk kita. Jadi dengan kita sebagai desainer diberikan ruang dan terus dimotivasi untuk membuat hasil karya yang bagus, otomatis permintaan akan tenun endek itu juga meningkat. Dari tenun endek juga pelatihannya juga banyak sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan itu salah satu kegiatan atau aktivitas yang menambah minat penenun-penenun baru. Mampu nggak itu? Nah, itu tergantung juga lokasi mungkin ya. Kalau di Denpasar mungkin agak sulit cari penenun. Kalau di luar Denpasar mungkin bisa banyak penenun-penenun di Sidemen seperti itu, karena memang sentranya di situ. Ya, mudah-mudahan dengan banyak permintaan semakin banyak juga penenun, dan apalagi bisa kita bayar dengan harga yang mahal, pasti banyak yang berminat. Itu kuncinya. Kalau dibayar dengan harga yang mahal, pasti banyak berminat. Iya. Wow. Kalau endek paling mahal berapa ya? Endek itu tadi seperti yang saya bilang, endek patra 3,5 juta lah. 3,5 juta ya. Kalau songket? Songket itu sutra ada 12 juta. Ukuran? Ukurannya sama semua. 2 meter, ya sekitar 2 meter lah. 2 meter itu termasuk panjang untuk ukuran songket. Lebarnya 1
105 biasanya. Oh, itu yang pakai common ya? Iya, untuk pakai common. Karena kalau kita sewa pakaian Bali ya, mahalnya minta ampun ya. Iya, kalau sewa, karena kalau sewa itu hitungannya mungkin kita sewanya pakaiannya baru dibeli, bisa jadi kita nggak mau pakaian yang sudah pernah dipakai sama orang, jadi otomatis penyewa membelikan baru itu bisa jadi mahal ya. Ya. Oh, bisa sewa pakaian baru itu ya? Bisa, kalau kita request, apalagi pengantin segala macam kan ada yang nggak mau pakai pakaian yang udah pernah dipakai orang, requestnya baru, otomatis harganya juga tinggi. Iya. Kalau Ria sendiri, ini sekarang pakai apa? Ini, kalau baju, saya pakai baju kebaya, pakaian adat, pakai brokat, dan juga pakai songket asli bawahnya, songket sutra. Coba berdiri deh, songket kayak gimana? Ini. Itu sutra. Iya, ini songket sutra. Oh, kok songket gak ada kayak songket? Iya, ini songket benang namanya. Oh. Ini lemes banget. Tapi, nah ini saya orang Bali justru malahan kalau songket saya rasakan songket, ya tebel. Iya, kalau zaman dulu kan songket tuh tebel berat. Kalau sekarang udah macam-macam, apalagi yang sutra ada songket benang, ada songket yang udah yang ringan, udah dilasem juga ada. Dilasem itu jadi dibuat lemes dia. Kalau sentengnya ya? Sentengnya ini namanya pledoan. Jadi ini bukan geringsing ya, kalau geringsing beda. Tapi dia prosesnya ditenun juga. Ini kalau geringsing memang harganya mahal. Kalau ini pledoan, ini prosesnya mirip-mirip, cuman dia harganya lebih murah lah. Wow. Oke Ria, silakan duduk. Wow. Ria diajak bicara busana Bali begitu bersemangatnya Ria. Apa yang membuat dirimu begitu? Padahal dirimu kuliah di Jakarta ya, di Jogja. Iya, karena memang saya sebagai pecinta fashion, saya senang banget memberikan informasi untuk teman-teman yang banyak seperti belia yang kurang memahami. Iya, betul. Apa bedanya ini. Saya senang banget memberitahu bahwa kita loh hargai diri kita gunakan pakaian yang bagus, kita gunakan tenunan yang bagus, kita pilih karena kita dengan begitu kita mengangkat produk unggulan lokal dan kita juga membantu para pengrajin. Di sini ada nilai-nilai yang kita bawa juga dengan kita menampilkan, dengan kita membeli produknya dan memakainya. Apalagi kata beli tadi kan setiap fashion tuh selalu ya. Orang seminar fashion, orang ini. Padahal sebenarnya kita keluar rumah pun kita sudah fashion. Betul. Setiap hari itu adalah fashion buat kita. Jadi kita menampilkan diri kita, bagaimana penilaian orang tentang kita itu sudah merupakan fashion. Jadi di bidang fashion ini memang banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita cari nih, yang kita lihat apa sih ini peluang usahanya. Karena sekarang kan orang semakin beragam pilihannya dan semakin ingin selalu terlihat lebih cantik, lebih awet muda dengan fashion tersebut. Karena kalau kan kadang-kadang di beberapa negara banggalah menggunakan hasil produksi negara sendiri. Iya, betul. Kalau di Bali saya jarang dengar ya, banggalah menggunakan kain endek. Oke. Nah, mungkin beli jarang dengar ya, tapi kalau saya yang memang kecimpung di bidang ini sudah sangat luar biasa didengungkan. Kemarin saya memberikan pembekalan untuk duta endek. Beli belum pernah dengar ya duta endek ya? Belum. Oke, jadi duta endek itu adalah anak-anak muda seperti pemilihan jekek bagus lah. Jadi ini pemilihan duta endek. Duta endek ini mereka yang akan mempromosikan endek, mereka yang akan mengenalkan endek sebagai produk unggulan lokal. Seperti itu. Jadi minum ya. Dari duta endek itu kita punya jargon. Endek kita punya, endek kita pakai, endek kita bangga. Endek kita punya, endek kita pakai, endek kita bangga. Endek kita bangga. Keren. Oke, sekarang saya mau ini. Ria ini ternyata adalah perempuan inspiratif 2019. Iya, perempuan inspiratif tokoh. Inspiratif tokoh. Koran tabloid tokoh. 2019 ya. Dan juga juara berbagai lomba desain.
Kalau ditanya Ria, apa arti prestasi itu bagi Ria pribadi? Oke, bagi saya terpilih sebagai perempuan inspiratif tokoh itu luar biasa. Karena apa? Karena yang terpilih kandidat-kandidat dari perempuan inspiratif tokoh itu adalah perempuan yang berprestasi di Provinsi Bali. Menjadi kebahagiaan luar biasa, kebanggaan saya terpilih menjadi perempuan inspiratif tokoh, dan mudah-mudahan saya juga bisa menginspirasi wanita-wanita lain sehingga bisa terus berkarya, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Apa yang diinspirasi Ria? Dari saya adalah inspirasinya saya selalu menciptakan sesuatu yang mengangkat produk unggulan lokal. Jadi di mana saya selalu concern untuk mengangkat budaya. Apapun itu, endek terutama itu kita biarkan jangan sampai punah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkat itu? Endek jangan sampai punah. Memang ada ketakutan di situ? Sangat takut. Kenapa? Karena tenaga kerja tadi. Tentu itu ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti orang menciptakan mesin endek gitu. Pasti beda hasilnya. Tenunan asli dengan mesin pasti kelihatan beda hasilnya. Beda ya? Iya. Wow. Kalau Ria sendiri ya, siapa sosok filosofi hidup yang paling banyak memberi inspiratif dalam perjalanan berkarya? Terutama di bidang fashion. Ya. Sosok inspiratif di bidang fashion bagi saya itu role model saya itu untuk kebaya ya. Di awalnya saya sangat kagum dengan sosok Bunda Ana Avanti. Bunda Ana Avanti. Orang mana nih? Semarang. Oh, Semarang. Jadi memang pionir kebaya. Ibu Bunda Ana Avanti menciptakan kebaya yang modifikasi dan banyak kreasinya memang ditiru oleh para desainer-desainer kebaya. Namun satu hal kata-kata yang saya ingat dari Bunda Ana Avanti, apabila produk kamu dijiplak orang, kamu jangan marah, kamu jangan takut. Karena apa? Produkmu itu artinya berhasil. Kalau produkmu tidak dijiplak orang, artinya produkmu gagal. Jadi jangan pernah marah kalau produk dijiplak atau ditiru. Karena pasti produk kita berhasil. Dan gak usah mempermasalahkan orang yang menjiplak atau meniru. Karena apa? Karena kita tetap akan berada di depan. Kita mencari desain-desain baru lagi. Gak usah kita lagi menoleh ke belakang. Dia masih stuck di meniru desain kita, sedangkan kita udah melangkah lagi ke depan mencari desain lain. Seperti itu. Wah, keren. Keren. Dan tentu saat ini saya lihat di Bali banyak yang sudah menjalankan bisnis seperti Ria ini. Betul, banyak sekali, apalagi online. Nah, saingannya itu berat. Dan banyak juga yang menjual paket-paketan. Iya, betul, dengan harga yang murah. Betul. Nah, sekarang bagaimana strategi Ria untuk bersaing di situ? Oke, karena saya memang dari awal, saya udah berdiri usaha saya dari tahun 2005. Sekitar tahun 2005 itu artinya sudah 20 tahun. Betul. Jadi saya memang sudah punya pelanggan-pelanggan yang tetap. Dan selain itu juga saya lebih fokus ke customer one by one. Jadi mereka custom. Mereka request desain apa yang diinginkan, model seperti apa yang diinginkan. Jadi saya tidak membuat masalah produk. Di situ yang membedakan. Karena sudah memiliki pelanggan tetap dan tetap mempertahankan kualitas tentu di situ ya. Tentunya kualitas dan juga keinginan apapun dari pelanggan saya dengar. Saya tanya sukanya warna apa, inginnya bajunya modelnya seperti apa, bodinya dia seperti apa. Jadi kita bikinnya desainnya satu persatu. Jadi bukan buat dalam jumlah banyak, enggak. Kalau online itu kan dia bikinnya masalah produk. Betul. Tapi tentu apa nama usahanya Ria? Ria Cempaka. Dulu namanya Cempaka Butik. Sekarang semenjak saya sudah naik kelas menjadi desainer. Jadi kenapa saya bilang saya naik kelas? Karena awalnya saya adalah pengrajin
saya awalnya penjual pakaian adat biasa. Namun saya dengan dirangkul oleh Dekranasda, dengan Disperindak, kita diajarkan untuk mendesain fashion. Kita sering fashion show, kita sering tampil dengan jam terbang yang sudah lumayan tinggi, dan kita sudah berhasil, saya katakan, kita beberapa dari Kota Denpasar sudah berhasil naik kelas dari pengrajin menjadi desainer Kota Denpasar. Itu juga tidak luput dari Ibu Dayu Seli yang selalu menempa kita dengan berbagai pelatihan, dan kita diajak untuk mengangkat ini dari awal. Nah, akhirnya kita naik kelas menjadi desainer. Jadi nama desainer saya Rea Cempaka. Jadi sekarang butik saya namanya Rea Cempaka. Rea Cempaka. Iya. Butik Rea Cempaka. Dan dijalankan atau dioperate oleh seorang wanita atau perempuan Bali. Iya. Tapi kalau menjadi perempuan Bali kan tidak gampang dengan Betul budaya dan sekali. adat istiadat. Ya. Bagaimana Ria menyesuaikan waktu ini? Nah, jadi itulah satu sisi senangnya kenapa kita jadi pengusaha, karena waktu kita yang ngatur. Dan selain itu juga memang waktu kita yang ngatur, tapi memang kalau kita malas bekerja, uang kita juga nggak dapat yang banyak. Kalau kita rajin bekerja, uang kita akan dapat banyak. Jadi apalagi dengan jadi wanita Bali itu kita harus multitasking, membanten, menyamobraya, dan banyak lagi kegiatan. Emang benar-benar harus diatur. Dan saya juga salut dengan wanita Bali lainnya yang super strong dan sangat mandiri juga mengatur waktu. Memang sangat sulit, tapi ya intinya satu aja. Kita apapun yang kita kerjakan kita harus ikhlas, dan kita tidak pernah mengeluh. Jangan sering mengeluh, karena apapun yang kita kerjakan kita harus ikhlas. Otomatis apalagi buat keluarga, otomatis rezeki akan mengikuti. Iya, karena di Bali itu perempuan tidak mudah dengan waktu. Maaf ya. Kenapa saya bilang tidak mudah dengan waktu? Karena di Bali kan ada yang namanya budaya medlokan. Iya, betul. Medlokan. Terus menyamabraya. Upacara di Bali manusianya, dewayannya, pitrianya nggak pernah selesai. Iya, betul. Di satu sisi pengusaha passion Bali hidup terus dengan adanya budaya-budaya begitu. Iya, betul. Selain itu juga penting bagi kita seorang pengusaha untuk bisa mendelegasikan tugas kepada tim. Nah ini, berarti membagi ilmu kepada mereka. Iya. Nggak takut nanti mereka buka usaha sendiri? Oh tidak, saya dulu sebagai salah satu yang pernah belajar di Rumah Perubahan Renal Kasali. Jadi saya dikirim bersama dengan Wirausaha Muda Kota Denpasar mendapatkan pelatihan di Renal Kasali di Rumah Perubahan, di motivator yang terkenal. Berapa lama di situ? Jadi kita sekitar seminggu kita dikarantina untuk belajar bisnis memang di situ sebagai seorang entrepreneur muda. Jadi saya sangat teringat sekali dengan kata-katanya Pak Renal Kasali di Rumah Perubahan itu. Jadi jangan pernah takut. Kita menciptakan pengusaha-pengusaha, entrepreneur lainnya. Jadi saya sangat banyak membantu teman-teman saya yang awalnya karyawan, yang awalnya hanya meminjam barang ke saya untuk dijualkan, akhirnya mereka menjadi pengusaha juga yang bergerak di bidang sama dengan saya. Itu saya tidak pernah takut juga. Kenapa? Dengan saya menciptakan banyak entrepreneur lainnya, kita tetap akan berada di depan. Seperti kata Renal Kasali juga begitu. Jangan pernah takut kita menciptakan banyak entrepreneur, karena kita akan tidak pernah berada di belakang. Kita akan selalu berada di depan. Dan itu saya buktikan. 1 minggu ikut pelatihan di Rumah Perubahan. Iya. Apa yang didapatkan di situ? Banyak sekali. Itu semua pembicara-pembicara itu adalah orang yang memang sebagai mentor dan motivator di bidangnya. Jadi luar biasa sekali pengalaman saya bertemu dengan Bapak Renal Kasali. Jadi satu hal yang saya ingat, kita sebagai entrepreneur, jangan usaha kita mati bersama kita, tapi usaha kita harus dikenang seumur hidup. Jadilah social entrepreneur. Social entrepreneur, ya. Artinya apabila kita sebagai seorang pengusaha, kita setelah kita bekerja untuk diri kita sendiri, berbuat untuk diri kita sendiri, apapun kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ini misalnya setelah kita
maaf setelah kita meninggal tidak akan ada yang dikenang oleh orang. Jadi sebagai seorang pengusaha, kita sebaiknya memang menjadi social entrepreneur seperti memiliki yayasan, sehingga kita berbagi dengan orang, sehingga pada saat kapanpun kita akan tetap dikenang sama orang. Karena kalau yang saya tahu itu program permasalahan-permasalahan dari pebisnis atau pengusaha adalah SDM. Ya, betul. Dan sering sekali pebisnis itu merasa kelabakan tatkala ditinggalkan SDM-nya, buka usaha sendiri dia. Iya, betul. Tapi Ria tidak takut dengan hal itu ya? Ya, tidak takut sih. Ya, saya ingat juga nih katanya Bunda Ana Avanti, karena saya selalu termotivasi beliau selain sebagai role model untuk menciptakan desain, juga dari kata-katanya yang sangat menyentuh, jangan pernah takut karyawan itu pergi dari kita, karena karyawan itu seperti jodoh. Seperti kita jodoh dengan suami istri, itu namanya jodoh. Jangan pernah takut dia pergi, karena akan datang lagi. Itu ada masa waktunya memang dia sama kita. Wow. Dipastikan ada masa waktunya bahwa karyawan itu adalah jodoh. Iya, betul. Jangan pernah takut akan kehilangan, apalagi kita menciptakan entertainment di situ. Iya, betul. Karena suatu saat dia akan datang kembali yang baru lagi. Iya, apalagi dia dengan dia berhenti kerja sama kita, kehidupan dia lebih baik dan dia menjadi pengusaha misalnya, itu kita harus bersyukur. Karena apa? Kita berhasil membuat dia menjadi lebih baik. Wow. Kalau ini pengusaha Bali tapi mengikut yang namanya Sekolah Perubahan Renal Kasali. Ya. Selama 1 minggu. Iya. Saya senang dengar orang-orang Bali melakukan hal-hal tersebut karena saya sendiri sering melakukan pelatihan-pelatihan juga di Jakarta. Salah satu manfaat yang kita bisa dapatkan, Ria, itu adalah networking. Iya, betul. Ria rasakan itu? Sangat saya rasakan. Apalagi di bisnis saya ini, bisnis pakaian adat saya Fashion Index ini dari tahun 2005, ini benar-benar networking yang saya rasakan. Karena apa? Saya bisa kenal dengan segala usia. Orang mungkin nggak nyangka usia saya nih baru 44 ya. Mungkin saya dipikir sudah seangkatan 50-60, karena teman saya banyak yang umurnya 50-60, bahkan teman bapak saya juga banyak yang jadi teman saya seangkatan, karena saya bergaulnya senang dengan yang lebih tua. Jadi di bisnis saya ini saya mengenal, karena customer saya banyak, jadi saya banyak mengenal, saya dekat dengan mereka. Jadi saya di mana-mana, kemanapun pasti saya selalu ketemu orang yang kenal sama saya. Jadi benar-benar networking ini saya rasakan dari usaha ini juga. Dan networking itu sangat membantu dalam pengembangan bisnis itu sendiri. Iya, betul. Jadi networking itu hanya bukan sekedar online penjualan atau sekedar bahwa kita sudah punya pasar. Kita harus tetap menjaga yang namanya pasar kita atau customer kita, tetapi membangun networking baru itu juga penting ya. Iya. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan atau seminar-seminar tersebut. Betul. Karena saya senang dengar itu. Ini, sekarang Ria kan banyak saya dengar menjadi instruktur. Iya. Mulai dari Disperindak, Versit hingga pengembangan tahunan gitu ya. Apa motivasi utama berbagi ilmu ke masyarakat? Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah takut untuk berbagi ilmu, jangan pernah takut untuk mencetak entrepreneur. Karena apa? Karena dengan berbagi ilmu kita bisa menularkan kepada orang lain, apalagi melihat orang lain itu mendapat rezeki dari kita, itu sangat luar biasa karmanya buat kita. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kita miliki sekarang, ibaratnya kopi dalam gelas, maka kita harus berani menuangkan kopi itu. Iya, betul. Atau berbagi kepada banyak orang. Iya, betul. Setelah kita berbagi ke banyak orang, disitulah yang namanya hukum tarik dari bumi itu sendiri. Iya, betul. Sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak lagi. Iya, betul. Ada juga yang saya percaya itu keajaiban rezeki. Rezeki itu nggak harus ikhlas kok. Dalam artian seberapa kita punya uang. Misalnya saat ini nih kita banyak nih saudara-saudara kita yang korban banjir. Kenapa sih kita nggak menolong mereka? Walaupun misalnya kita punya uang 500, ya 250 berikanlah ke mereka. Itu saya rasa itu juga memancing rezeki kita seperti itu.
nanti pasti rezeki akan mengikuti dan akan bertambah banyak. Istilahnya kita harus berani berbagi. Jangan pernah kita mengekip sendiri apapun itu uang kita, karena sesuatu itu harus keluar baru bisa masuk lagi. Wow. Berbagilah kalau memang kita memiliki sesuatu yang lebih. Ya. Dan itu adalah rahasia rezeki, kata Maria. Nggak lebih pun kita harus memancing rezeki. Wow. Itu keajaibannya, kita harus memancing rezeki. Nah, dari berbagai pelatihan, apa cerita paling menyentuh di hati Ria? Pelatihan. Kan Ria biasa memberikan pelatihan. Ada nggak cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang menyentuh hatimu? Oke, saya pernah memberikan pelatihan di lapas wanita di Kerobokan. Jadi di sana banyak sekali yang menyentuh buat saya di lapas wanita itu, bahwa mereka itu adalah orang-orang baik yang berada di lapas itu, yang memang berniat juga maju, namun hanya karena melakukan kesalahan jadinya mereka seperti itulah, harus berdiam di lapas. Nah, di situ saya merasa bahwa saya memberikan pelatihan, mereka sangat dengan amat baik dan mereka bergotong royong sesama di lapas itu, tidak ada rasa iri, mereka saling membantu petugas juga. Jadi di situ memang seperti rumah saya lihat. Jadi di situ membuat saya terenyuh bahwa keadaan itu tidak membuat mereka bersedih, namun keadaan di sana itu membuat mereka saling membantu dengan sesama yang senasib sepenanggungan dengan mereka. Dan ada nggak yang keluar dari situ mengikuti jejaknya Ria? Jadi memang ada beberapa yang setelah kita berikan pelatihan, dia ingin berjualan seperti itu, ada yang seperti itu juga. Dan menghubungi Ria di kemudian hari? Menghubungi saya ada, tapi tidak yang untuk meminjam barang, itu tidak. Tapi yang untuk mencari tahu apa sih, gimana sih cara-caranya biar kita bisa berjualan seperti itu. Dan Ria dengan ikhlas berbagilah pengetahuan itu. Iya. Kalau kita bisa berbagi, kalau kita bisa dan memiliki sesuatu dan kita bisa membantu orang, jangan pernah kita tidak membantu orang apabila kita mampu. Itu loh, Tuhan akan marah kalau kita punya kemampuan untuk membantu orang tapi kita tidak gunakan. Berbagi itu berarti bukan sekedar duit atau uang. Bukan sekedar duit. Kita berbagi dalam hal sama memberikan ilmu, memberikan masukan, itu juga termasuk kita berbagi. Wow. Sekarang ini kan anggaplah banyak anak-anak muda yang hanya sekedar ikut tren. Ya. Atau menurut Ria gitu ya, apa kunci agar anak muda tidak sekedar ikut tren? FOMO tapi bisa menciptakan tren. Oke. Yang terpenting itu yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, kita harus memiliki value dari diri kita, mengetahui apa sih value, nilai dari diri kita. Nah, itu yang penting. Jadi untuk menciptakan tren, yang pertama kita harus percaya diri, menjadi diri sendiri, dan memiliki value. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang lain. Misalnya ngelihat apa nih lagi tren, kita ikut. Justru kita menciptakan ciri khas yang memang orang mengenal kita. Contohnya nih, banyak sekali desainer, tapi orang tahu, oh ini desainnya Rea Cempaka. Seperti itu. Oh ini desainnya Dewi Anyar. Oh ini desainnya Bali Nusa. Jadi dengan kita sering belajar dan mengetahui apa sih value kelebihan kita, kita menciptakan di sana ciri khas dari kita. Jadi apabila kita memiliki ciri khas, orang akan lebih gampang mengingat. Jadi kita harus menciptakan value bagi diri kita sendiri. Kalau umpamanya value itu sama dengan tadi kan Ria sering tadi di awal, oh ini fashion saya di dunia ini. Yeah. Value itu apakah fashion ya? Bukan. Kalau passion itu kan minat. Minat saya memang di fashion. Di dunia fashion. Sedangkan value saya apa? Value saya adalah wanita yang multitasking. Karena sebagai wanita Bali saya harus bisa mengerjakan sehari 4 kali. Nah, tadi ini saya undangan, terus sekarang saya podcast. Nanti saya ada acara juga untuk memberikan donasi. Nah, jadi saya merasa bahwa
value saya ini, saya orangnya multitasking, saya bisa berbagi dengan orang lain, saya tidak pelit ilmu, itu mungkin jadi kelebihan saya. Yang saya bisa, orang pun akan melihat saya, mengingat saya, oh Rea ini orangnya begini, Rea ini orangnya begini. Jadi orang tahu apa ciri khas saya, kelebihan saya apa. Begitupun kita terapkan di produk kita. Jadi produk kita misalnya nih, saya nih, desain saya yang mix and match, semua bahan saya pakai, saya gunakan mix and match, kelihatannya amburadul tapi dia tetap kelihatannya classy dan berkelas. Jadi itu ciri khasnya desain dari Rea Cempaka. Classy dan berkelas. Ya. Aktivitas sebanyak itu, kegiatan banyak sekali, pasti jenuh. Ada nggak rasa jenuh itu? Jenuh sih enggak ya, karena apa? Karena saya sering ketemu teman, ketemu banyak orang. Dalam bisnis saya nih ada aja kegiatan. Jadi kayak kegiatan pelatihan, seminar, memberikan pembekalan atau apa. Jadi saya sering ketemu teman. Apalagi kalau jenuh sedikit, udah saya telepon teman, yuk kita ketemu ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita kembali lagi ke rutinitas. Jadi kita atur sendiri sih gimana jenuhnya. Tapi sebenarnya makanya itu yang penting, kita harus memiliki bisnis yang sesuai dengan passionnya kita juga. Jadi kita nggak akan pernah merasa kita lelah bekerja. Lelah bekerja, tidak merasa, padahal lelah. Tapi nggak berasa. Tapi ada kata-kata menarik tadi, Rea. Rasa jenuh itu bisa kita hilangkan kalau kita memiliki kegiatan-kegiatan baru. Iya, betul. Milikilah kegiatan baru, aktivitas-aktivitas baru dalam keseharian pada waktu kita jenuh. Maka rasa jenuh itu akan hilang. Iya. Nah, sekarang apa pesan kepada anak-anak muda nih yang ingin berkarya di dunia fashion dan bisnis kreatif, tapi masih memiliki rasa ragu-ragu untuk memulai? Oke. Pesan saya buat adik-adik yang mau menjadi entrepreneur, yang mau menjadi wirausaha, jangan pernah takut. Karena apapun yang kita jual pasti ada orang beli. Itu yang pertama, jangan pernah takut. Yang kedua, usaha apa sih yang nggak jalan? Usaha yang nggak dibuka. Jadi pokoknya jangan takut, jangan ragu. Itu nanti akan mengikuti. Dibuka dulu, berani dulu, percaya diri dulu. Nanti rezeki itu akan mengikuti. Dan dengan berjalannya waktu kita akan semakin mempelajari di mana sih keunggulannya, di mana sih kekurangannya. Itu akan berjalan dan jangan pernah putus asa. Karena apa? Nah, waktu di rumah perubahan saya juga diajarin, kenapa orang itu gagal? Karena dia sudah menyerah pada saat dia mau sukses. Itu penyebab tuh orang itu gagal. Jadi begitu dia jalan terus, itu sudah kesuksesan di depan dia. Jadi jangan pernah merasa diri gagal, teruslah berusaha, teruslah mencoba, karena kesuksesan akan ada di depan mata. Wow, keren. Apakah bisnis yang tidak jalan? Bisnis yang tidak jalan adalah bisnis yang tidak pernah buka bisnis. Iya, betul. Iya, dan apapun yang kita jual pasti laku ya, Ria? Pasti laku. Ibu saya dapat bilang, ini butik saya itu kan di depan kuburan. Dulu mana ada orang berani lewat di Setro Meduro. Jadi ibu saya bilang, apa ada kena beli, gitu dia bilang. Apa kena ada kena beli. Gitu. Optimis lah ya. Optimis. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau sudah ada keinginan, eksekusi, jalankan. Betul. Apalagi dengan niat yang tulus, kita tidak ada niat untuk mencurangi orang, kita selalu bekerja secara halal, itu udah pasti dah rezeki. Dan kita jangan berhutang sama orang, utang selalu dibayar. Jangan pernah kita punya utang kita nggak mau bayar, itu juga rezeki kita akan mandek. Gimana kita mau dapat rezeki kalau utang sama orang aja kita nggak bayar? Jadi usahakan kewajiban-kewajiban kita semua harus kita penuhi dulu. Insya Allah rezeki udah pasti akan mengikuti. Karena keumumnya kan orang yang ditakuti berbisnis itu adalah, mana berani bermain dengan Rea Cempaka, bersaing, kompetitor yang begitu besar dan memiliki pelanggan-pelanggan yang sudah banyak. Nah, kalau Ria sendiri memandang kompetitor itu seperti apa? Buat saya kompetitor itu, jadi gini, orang itu terlihat di luar itu memang sangat luar biasa, tapi setelah kita ketemu, oh ternyata orangnya
ternyata seperti ini, ternyata usahanya juga seperti ini. Banyak yang kita lihat di luar itu sudah membuat kita takut duluan, tapi sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi intinya jangan pernah takut sama kompetitor apapun, karena orang lain pun siapa tahu dia juga takut melihat kita. Contohnya nih, saya takut melihat usaha A, saya udah keder duluan. Padahal sebenarnya usaha A itu juga takut melihat saya. Jadi intinya satu, percaya diri. Udah itu aja, kita terus fokus ke depan dengan usaha kita, jangan noleh-noleh ke samping lagi. Karena apa? Ya itu, karena kita memiliki ciri khas dan value sendiri. Masing-masing dari kita memiliki yang namanya kelebihan. Masing-masing dari kita memiliki yang namanya karakter atau ciri khas. Ya. Dan masing-masing dari kita pasti yang namanya kelebihan dan kekurangan itu ada. Ya. Tapi kelebihan inilah yang kita tonjolkan. Iya, betul. Makanya kita harus mengerti yang namanya apa value kita, Ya, apa betul. kelebihan kita. Karena dari situlah kita menjadi lebih unggul dari Iya. kompetitor-kompetitor yang lainnya. Lebih unggul, lebih berkarakter, dan lebih segala-galanya kalau kita bisa memberikan value pada diri kita sendiri. Dan jangan lupa, percaya diri itu penting. Ya, percaya diri. Itu Wow. sangat penting. Apapun yang kita kenakan, contohnya nih, saya mengenakan berlian, tapi saya malu. Setiap saya pakai berlian, saya nunduk. Itu walaupun saya pakai berlian palsu nih misalnya nih, saya pakai tapi saya pakainya dengan pede, percaya diri, orang pasti akan menyangka itu asli. Jadi percaya diri itu sangat penting. Apapun pakaian yang kita gunakan, kalau kita tidak membawakannya dengan baik, orang pun tidak akan suka melihat. Tadi dikatakan bahwa pengrajin ndek ditakuti akan menghilang. Ya. Ada pesan buat pemerintah, Ria? Oke, pesan saya buat pemerintah, teruslah, sekarang sudah luar biasa dukungan pemerintah untuk pengrajin dan mensupport UMKM. Teruslah memberikan kesempatan untuk pengrajin dan UMKM dalam segala acara, dan juga dari segi pelatihan, dari segi memberikan ruang dan kesempatan untuk berpameran, dan juga dari segi pengembangan kebudayaan, dan juga satu lagi dari segi bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu contohnya institusi seperti ISI, Institut Seni Indonesia. Jadi antara pengrajin, pengusaha, dan pengrajin, pengusaha, pemerintah, dan juga stakeholder terkait, yaitu pihak ketiga seperti ISI, juga membantu kita untuk mengkaji bagaimana sih membuat tenun yang baik, bagaimana menciptakan ke depannya mungkin teknologi yang bisa menciptakan tenun, mempermudah tapi tetap tidak menghilangkan ciri khas dari produk Bali itu sendiri. Nah, mungkin ke depannya pemerintah lebih banyak memberikan kesempatan untuk pengrajin di segala inilah, di segala situasi lah. Mungkin di bank-bank juga diberikan ruang kesempatan untuk UMKM untuk bisa berpameran sambil pelanggannya menunggu. Itu juga bisa. Pameran itu penting sekali ya? Penting, karena apa? Semua orang bisa produksi, tapi tidak semua orang bisa menjual. Semua orang bisa produksi, tidak semua orang bisa menjual. Ya. Dan Ria Cempaka bisa menjual. Astungkara. Oke, untuk menambah minat, yang terakhir, proyek-proyek besar yang Ria ladenin terakhir ini. Oke, saya sekarang lagi banyak mengerjakan proyek-proyek di hotel-hotel, seragam hotel, seperti itu. Jadi lebih ke request memang permintaan khusus untuk hotel-hotel menggunakan produk tenun unggulan lokal. Seperti itu. Tadi dibilang ada kejaksaan. Ya, dari kejaksaan juga, dari notaris. Ya, Astungkara pelanggan saya banyak dikenal, sehingga nah itu seperti beli bilang tadi, networking itu yang penting. Networking. Ya. Pakaian dan busana Bali itu memiliki perspektif bisnis ke depan yang sangat bagus sekali. Kenapa begitu? Berapa hotel yang ada di Bali yang harus disiapkan bahan-bahan busana Bali? Berapa bank yang ada di Bali yang harus disiapkan juga? Karena apa? Karena setiap hari Kamis juga mereka wajib menggunakan yang namanya pakaian-pakaian Bali. Dan
instansi-instansi terkait. Banyak sekali, kejaksaan, kepolisian, bahkan pekerja-pekerja swasta pun juga melakukan atau memakai busana-busana tenunan-tenunan budaya dan adat di Bali. Kenapa begitu? Karena ini merupakan ciri khas daripada budaya Bali dan bahkan ini adalah sebuah kebanggaan. Dan yang penting, budaya adat istiadat yang ada di Bali begitu banyaknya. Orang kondangan memakai berganti-ganti yang namanya busana dan adat Bali. Manusayatnya, pitriyatnya, dewayatnya tidak pernah putus di Bali. Bagi adik-adik yang mau mengembangkan dunia usaha di fashion budaya atau fashion Bali, fashion pakaian Bali, prospektif ke depannya pasti cerah. Bila mana ragu-ragu, bisa hubungin Mbak Ria Cempaka. Ya. Ria, matur suksema. Matur suksema, Sukses selalu. Sukses selalu untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Ya.